Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa terang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya di dalam pesta pernikahan di Kana. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Peristiwa terang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur
akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Peristiwa terang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom bagi kita. Puji Tuhan. Selamat malam dan selamat datang di Paroki Kristus Raja Andalas.
menerima kegelapan itu sebagai bagian hidup mereka dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kegelapan akan selalu nampak dalam hidup kita, dan Tuhan bilang kepada kita pada hari bangkitlah. Bangkitlah, jadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. And
Masa dalam hidup ketika semuanya terlihat baik-baik saja. Setiap rutinitas, aktivitas, dan tempat yang aman. Walaupun di tempat yang aman, membuat kita perlahan kehilangan arah dan tanpa sadar kita jauh dan semakin menjauh dari Tuhan. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dulu ada sebuah bangsa yang hidup dalam belenggu. Mereka diperbudak, ditindas, dan hidup dalam tekanan. Bahkan perlahan kehilangan pengharapan. Namun, Tuhan mengutus seseorang untuk membebaskan mereka. Dan namanya Musa, seorang yang pernah lari, hidup dalam keraguan, namun tetap dipanggil Tuhan. Meskipun Musa ragu dan merasa tidak mampu, namun ia akhirnya mengalahkan ketakutan dan keraguannya, serta dengan berani melangkah maju membawa pesan Tuhan. Perjalanannya tidak mudah, namun Tuhan selalu menyertai mereka. Sekalipun di saat tiada jalan, tak ada pilihan di depan mata, Tuhan membuka jalan. Laut terbelah, mereka berjalan di tengah, hal yang sangat mustahil terjadi. Ketika mereka lapar, Tuhan menurunkan manna. Setiap langkah dalam perjalanan mereka membuktikan satu hal, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama mereka setiap saat. Dan di padang gurun itu, Tuhan tidak hanya membebaskan mereka dari perbudakan, namun membentuk serta mendewasakan iman mereka untuk percaya. Sama seperti mereka, kita sering berkata, "Aku belum siap, aku tidak mampu, aku tidak layak, aku orang berdosa." Dan inilah Exodus, kisah dari kitab Keluaran. Dan malam ini, Tuhan kembali memanggil kita melangkah keluar dari zona nyaman, melangkah dalam tuntunannya, melangkah untuk memberkati orang lain. Jadi, maukah kamu menjadi terang dan berjalan bersama Kristus? Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Mana tangannya? Shalom. Berikan senyuman terbaik bagi di kiri, kanan, depan, belakangnya coba. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Malam. Bagi Bapak Ibu yang masih berada di luar, agar boleh segera masuk ke dalam gereja, karena sesaat lagi KRK ini akan dimulai. Sebelum itu, kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, agar bisa menonaktifkan atau mensilenkan HP, serta menjaga kebersihan dan fasilitas gereja selama KRK berlangsung. Izinkan kami menyapa terlebih dahulu. Selamat malam pastor, frater, suster, Bapak Ibu, dan seluruh anggota BPK PKK KAMS yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat datang di Paroki Kristus Raja Andalas dalam rangka Kebangunan Rohani Katolik, Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas yang dirangkaikan dengan Persekutuan Doa Gabungan BPK PKK KAMS. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jessica Dan saya Agnes, yang akan memandu KRK kita malam ini dengan tema Exodus Berjalan Bersama Kristus. ngomong-ngomong sis, video tadi apa sih? Oh, jadi video tadi itu adalah video yang menjelaskan tentang tema kita malam ini Agnes, yaitu Exodus atau yang biasa kita kenal dengan Kitab Keluaran. Nah, kitab ini tuh bercerita tentang perjalanan Musa dalam menuntun bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, melalui tema ini kita diajak untuk melihat bagaimana Musa berani keluar dari zona nyamannya. Meski awalnya Musa tuh ragu dengan tugas yang begitu besar,
Namun, lewat iman dan kepercayaan yang ia miliki kepada Tuhan, Musa akhirnya mau menerima perutusan yang berat dan mulia ini, Agnes. Oh, jadi gitu ya, Sis. Jadi, kita diingatkan untuk tidak lelah melayani Tuhan, serta diajak untuk berani keluar dari zona nyaman kita, dan makin peka terhadap rencana Tuhan, serta merangkul sahabat atau keluarga-keluarga kita untuk tetap melayani Tuhan ya, Sis. Iya, tapi sebelum itu, Agnes, kamu tahu gak sih apa artinya Exodus ini? Apa tuh, Sis? Enyahkanlah ragumu, ekstra semangat kita. Sebagai apa? Orang-orang pilihan. Untuk apa? Datang melayani. Dan menjadi apa? Utusan sebagai saksi Kristus. Wah, menarik sekali ya, Sis. Ngomong-ngomong, Sis Jess mau nggak ikut teladan Musa? Mau dong, kalau Bapak Ibu yang hadir mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, malam hari ini mari kita bersama-sama belajar banyak hal melalui perenungan kisah perutusan Musa. Namun sebelum KRK ini dimulai, izinkan kami untuk membacakan terlebih dahulu rangkaian KRK yang akan kita jalani malam hari ini. Namun sebelum itu, mari kita dengar semangatnya dulu. Kalau kami bilang, aku diberkati, Bapak Ibu menjawab, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Kita coba sekali lagi bersama-sama. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Sekali lagi dengan lebih penuh semangat, dengan lebih penuh sukacita. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Baik, Bapak Ibu, untuk rangkaian KRK malam ini akan dimulai dengan doa pembukaan dan kita lanjutkan dengan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dilanjutkan dengan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Hendrik Theodores. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan, lalu dilanjutkan dengan doa penutup dan berkat. Tidak lupa juga kami ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh umat yang hadir untuk tetap menjaga gelangnya masing-masing. Jangan sampai sobek, jangan sampai hilang karena nanti akan ditukarkan sebagai konsumsi setelah selesai KRK. Bapak Ibu yang hadir, apakah semuanya sudah pakai gelangnya? Mana tangannya? Baik, yang belum pakai gelangnya mohon untuk segera dipakai ya. Baik, sekarang kita akan mulai KRK malam ini. Kami undang Pastor Nathan Bungadatu untuk memimpin doa pembukaan. Kepada Pastor kami persilahkan. Pastor, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengawali rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Saya kira Katolik semua ya? Atau ada yang tidak Katolik? Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami baru saja dan masih dalam suasana Paskah merayakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menderita, mengalami kesengsaraan, wafat di salib, dan Engkau bangkitkan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan pada malam hari ini, bersama semua anggota persekutuan doa karismatik yang boleh hadir pada malam hari ini, kami akan dituntun oleh Bapak Hendrik untuk merenungkan bagaimana Allah
menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kami sadar bahwa kami sekalipun telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, tetapi kami masih berada di atas muka bumi ini. Dunia yang semakin menantang kami, dunia yang kadang menjadi seolah-olah padang gurun yang harus kami lalui karena begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan. Maka pada malam hari ini melalui tema yang akan kami renungkan, Exodus, kami rindu berdoa kepadamu semoga Tuhan menuntun kami, agar kami boleh keluar dari zona nyaman diri kami yang semakin diperbudak oleh pelbagai macam tantangan dunia ini dan membuat kami semakin egois, semakin membuat kami jauh satu sama lain, semakin membuat kami tidak berani berbuat yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati semua panitia yang akan membawa firman pada malam hari ini, dan kami semua semoga seluruh kegiatan kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Olehnya kami diteguhkan untuk berani melangkah bersama sebagai anak-anak-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon maaf saya duduk di belakang supaya saya bisa melihat semua. Karena ini untuk pertama kalinya saya ikut kegiatan karismatik. Mohon maaf, Pastor Moderator ya. Makasih. Terima kasih Pastor Nathan. Selanjutnya mari kita siapkan hati kita untuk bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita berkumpul bersama malam ini. Karena kasih dan kemurahan-Nya, kita bisa ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dengan segala hal, dengan segala keadaan, kita kembali dikumpulkan dalam PD Gabungan BPK PKK KAMS bulan Mei ini. Sekali lagi, mana sorak-sorai bagi Tuhan? Puji nama Tuhan. Amin. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, dan mari kita bersuka cita. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Oh yeah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kita mau katakan bersama-sama, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Katakan bersama, bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, benar Tuhan, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka.
bersukacitalah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Dan kita mau sekali lagi sama-sama katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sama-sama katakan, dalam Tuhan kami bersuka. Amin. Di dalam Tuhan. Sama-sama tangannya katakan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Biar musik mengalir memuji Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu lihat kiri kanan kita, katakan tepuk kanan kiri kita, hari ini Tuhan jadikan baik. Hari ini Tuhan jadikan, berikan senyumnya. Senyum yang terbaik di kanan kiri depan belakang. Kita semua satu keluarga dalam Kristus. Amin. Sama-sama katakan, bersuka dalam Tuhan. Amin. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekali lagi sama-sama katakan, hey, bersuka dalam Tuhan. Benar Tuhan. Mari bersuka. Kami bersuka karena Engkau begitu baik. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa perkenanan Tuhan. Kita bersukacita karena kebaikannya. Dan saat ini kita mau bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Nya. Silakan Bapak Ibu yang mau duduk, silakan bisa duduk di tempatnya. Dan kita merefleksikan bagaimana Tuhan begitu baik. Baik, silakan duduk di dalam kasih Tuhan. Untuk setiap karya Tuhan yang begitu besar, karya Tuhan yang ajaib, sekalipun banyak rintangan hingga kita berkumpul di tempat ini. Malam ini kita mau bersyukur karena kebaikannya, karena kasih-Nya. Dan kita angkat pujian ini bersama. Ya na 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 na. Sama-sama katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Benar Tuhan, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku. Benar Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Biar musik mengalir saat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita pejamkan mata kita. Kita mengingat hari lepas hari yang kita lalui. Sekalipun banyak hal yang tidak mengerti, namun kasih Tuhan selalu ada. Kasih Tuhan terus menyertai, memelihara setiap kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Kasih yang terindah, benar Tuhan, hati yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya ku benar, hanya di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan. Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Sungguh karya-Mu besar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu, benar Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Ini setiap kami Tuhan, dengan tangan yang terangkat kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, setiap kasih-Mu yang selalu ada, selalu membantu dan menguatkan kami. Amin. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, kematian-Mu menghidupkanku. Dan kami pastikan untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan karya terbesar. Ini setiap kami Tuhan, untuk setiap karya-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih selalu dan selalu Engkau hadir. Oh Yesus, Engkaulah harta
dan tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, 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 Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kami bersyukur, kasih-Mu selalu baru sertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik, kasih-Mu ajaib, kasih yang selalu baru. Terima kasih, terima kasih, syukur bagi-Mu Tuhan. Hati kami limpah syukur, setiap kami terus bersyukur, Engkau sungguh baik. Terus kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau yang selalu ada, yang selalu hadir. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang selalu baru setiap harinya. Terima kasih untuk nafas dari pagi sampai malam yang secara cuma-cuma Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Terus kami bersyukur dan merasakan Engkau sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta Yes. yang tak ternilai yang ku miliki Dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. untuk setiap kebaikan Tuhan. Engkau yang kami tinggikan dan kami agungkan malam ini Tuhan. Dengan segala keberadaan kami mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
haleluya. Glory, glory, haleluya. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Saya mau lebih lagi kami katakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Dengan segenap hati katakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Dan Yesuslah sahabat kita, amin. Yesus selalu hadir bersama kita, amin. Kita mau angkat pujian ini, kita mau menari bersama bagi Tuhan. Yang setuju mana tangannya? Kita mau menari bersama bagi Tuhan. Di sebelah sini, Bapak Pastor selamat malam. Kita mau menari bersama bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mana sorak-soraknya lebih lagi, kita menari bagi Tuhan. Amin. Amin. Ini setiap seruan kami Tuhan, sorak-sorai bagimu. Sama-sama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama tangannya. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, Waktu duka. ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama yuk. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Mana kanannya? Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira,
sukacitaku dalam Kristus. Saya ingin mengajak seruannya di sebelah sini. Kita mau sama-sama menyanyi bagi Tuhan. Amin. Mana tepuk tangan bagi Tuhan? Sama-sama yuk. Yesus kaulah sahabat. Amin. Selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Di sini mana suaranya? Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sebelah sini suaranya mana? Yesus kaulah sahabat. Amin. Selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Saya ingin mengajak suara seruannya di bagian belakang. Kita mau dengar suaranya, katakan Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Amin. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Mana kanannya? Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi sama-sama. Yesus kaulah sahabat, hanya umat. Selalu ini seruan kami Tuhan. Hatiku benar Tuhan. Bersamamu Yesus. Engkau melihat seruan kami. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku siap-siap. Katakan, hey, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Sekali lagi, mana tariannya? Yesus kaulah sahabat. Mana tangannya? Yang katakan Yesus sahabat kita. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Engkau lihat setiap kami Tuhan. Kanan kiri ke depan, mari kita menari yuk. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali dulu dalam kasih Tuhan. Sungguh luar biasa. Kasih Tuhan yang memberikan kita sukacita dan semangat yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita atur nafas kita. Itulah tandanya kasih Tuhan memberikan nafas yang baru dan cuma-cuma. Dan saat ini kami mau datang lebih dalam lagi Tuhan, membawa segala keberadaan kami. Sekalipun banyak belenggu, penghalang dan rintangan dalam hati, pikiran kami, namun saat ini kami mau belajar mempersembahkannya kepadamu. Bapa, ini setiap keberadaan kami. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu.
lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ini setiap kami Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, Seruan hatiku, oh, tak pernah Kau lepaskan benar ya Bapa. dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Kau temani aku. dan Roh-Mu yang selalu bekerja. Rohmu bekerja selalu Sama-sama katakan, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. benar Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dengan rendah hati katakan, mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, ini setiap keberadaan kami Bapa. Bapa kekal Setiap mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Oh Yesus, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. sekali lagi kita katakan, Mengalir kita resapi pujian ini. kuasa dari tempat maha Bagaimana kuasa Tuhan mengalir. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang, Ku kan tenang bersamamu, Bapa. bukan tenang, Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ya na 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 na. Oh, ya na 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 na. Ya
yang terus berserah dan percaya kepadamu. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang besar, Engkau Raja segala raja. Ini setiap kami, ini setiap keberadaan kami Tuhan. Oh, ya na 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 na, ya na na na. Oh Yesus Tuhan, oh di dalam keheningan ini kami bercakap-cakap pribadi lepas pribadi. Sebagai seruan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Engkau melihat hati kami Tuhan, yang datang dengan begitu banyak hal. Namun Engkaulah sumber kuat kami. Engkaulah perisai iman kami. Sekalipun 1000 rebah di kiri dan 10.000 rebah di kanan, tangan kuat-Mu terus menopang, mengangkat dan menggendong kami. Karena kami semua berharga di mata-Mu Tuhan. Dengan segala keadaan, segala peristiwa, segala perkara, nama kami terukir di dalam kasih. Ini kami, ini setiap keberadaan kami, ini hati dan kerinduan kami Tuhan. Kami sembah Engkau terus lebih dan lebih lagi dalam roh dan kebenaran. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sembah Dia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika kami memuji Engkau, Engkau bertahta di atas setiap pujian kami, Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, kami merasakan hadirat-Mu boleh menyapa kami di tempat ini. Bapa, malam hari ini kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini. Kami mau belajar Tuhan dalam peristiwa Eksodus dari bangsa Israel. Kami adalah Israel rohani. Kami akan belajar bagaimana perjalanan mereka, apa yang menghambat, yang menjadi penghalang mereka masuk di tanah Kanaan. Ajari kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar lebih lagi. Berkati setiap kami, buka hati dan pikiran kami, berkati hamba-Mu yang sederhana ini, sehingga setiap perkataan, kesaksian yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya memuliakan satu nama, nama Yesus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur boleh berada kembali di gereja ini. Saya dibaptis tahun 1978 di gereja ini. Tepatnya tanggal 25 Maret, pastornya J.R. Patin yang baptis saya. Saya tinggal di Surabaya. Saya dari Paroki Aloysius Gonzaga. Saya masa kecilnya dihabiskan di Makassar. SD saya semua Katolik, SD Katolik Teratai, SMP-nya SMP Katolik di mana Jalan Sungai Cerekang itu SMP Garuda, dan SMA-nya saya menamatkan sekolah saya di SMA Katolik Cendrawasih. Saya lahir 49 tahun yang lalu, dan hari ini usia saya sudah masuk di dalam usia 60, dan tahun depan saya sudah termasuk senior pemula, sudah banyak diskon ya, jadi sudah masuk di lansia. Hari ini saya bersyukur bahwa boleh berada di tempat ini, dan satu tema yang bagi saya bukan sebuah kebetulan bahwa tema ini sangat memberkati hidup saya, karena saya mengenal Tuhan, saya dekat dengan Tuhan, saya mengalami pertobatan itu dimulai tahun 2006. Sepanjang perjalanan hidup saya, mulai di kota ini, mulai SMP, SMA, saya mengalami begitu banyak pergumulan. Masa muda yang bagi saya sangat suram. Bagaimana tidak suram? Kelas 2 SMP, waduh, sudah segala macam minuman kita sudah minum ya waktu kita SMP. SMA kita sudah terlibat yang namanya ganja, namanya obat-obatan, Validek, Lexotan, dan segala macam obat-obat penenang. Itu yang kita alami. Saya mengalami masa-masa ketika pindah di Surabaya, apakah lebih baik? Tidak. Saya betul dibaptis di dalam nama Yesus. Saya pengikut Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10, dia memakai tipologi bahwa perjalanan bangsa Israel mereka sudah dibaptis. Dan ada batu karang rohani yang mengikuti mereka yang namanya Kristus. Tapi yang saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu, bahwa perjalanan hidup saya begitu banyak mengalami kehancuran, boleh saya katakan seperti itu. Karena saya boleh berdiri di depan Bapak Ibu, ini sebuah kasih karunia. Kalau saya berbicara perjalanan hidup saya bisa berdiri di depan, sebenarnya saya mau katakan karena kasih karunia. Ketika saya terlibat lebih jauh lagi di kota Surabaya, sudah menikah. Apakah perjalanan saya bersama Yesus mengalami sebuah kemenangan? Tidak. Sehingga tahun 2006 saya mengerti ketika Paulus menuliskan sebuah peristiwa Eksodus, saudaraku. Eksodus itu dalam bahasa Inggrisnya exit. Exit itu artinya perjalanan keluar, Bapak Ibu.
Sedangkan Exodus itu di dalam bahasa Ibrani adalah perpindahan orang secara massal. Tapi yang kita mau belajar apa dari Exodus? Saya melihat bagaimana Paulus di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam 1 Korintus 10, dia menjelaskan dengan sangat sempurna. Bahkan di ayat 6 dan ayat 10 dia memberi pesan 2 kali. Bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel menjadi contoh dan peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir itu akan tiba. Dan malam hari ini Bapak Ibu, di samping saya memberikan kesaksian, saya akan menampilkan ayat ini supaya kita bisa membaca bersama di dalam peristiwa Exodus itu. Mengapa bangsa yang dipilih Tuhan, mereka gagal masuk di tanah yang Tuhan janjikan. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Saudara, kita barusan membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tahukah saudara bahwa peristiwa itu peristiwa yang sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Tetapi Paulus mengangkat, bahkan mengatakan 2 kali, sekali lagi saya katakan, dia mengatakan ini sebagai contoh dan peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir akan tiba. Saya percaya bahwa ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Berapa banyak Tuhan hari ini, Tuhan Yesus membawa kita eksodus dari maut kepada kehidupan. Tetapi yang jadi pertanyaan, ketika saudara eksodus bersama Kristus, apakah saudara memastikan hidup saudara berjalan bersama Kristus? Saya menafsirkan arti berjalan bersama Kristus, saudara dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Orang yang paling berbahagia, orang yang percaya Kristus dan Kristus hadir di dalam kehidupan dia. Dan Paulus dengan jelas mengatakan, dia memakai konsep tipologi, saudaraku. Dia berani berkata bahwa batu karang yang mengikuti mereka adalah Kristus.
Paulus dengan berani mengatakan dengan konsepnya bahwa perjalanan bangsa Israel pada saat itu Kristus hadir. Dan dia memberi peringatan kepada setiap kita, saudaraku. Saudara tahu, perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan sebuah sejarah yang panjang, saudaraku. Bagaimana Alkitab mencatat ketika bangsa itu di dalam perbudakan, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Tapi apa yang terjadi sepanjang perjalanan itu? Tuhan mendengar teriakan dari umatnya. Dia kirim seorang hamba yang membawa bangsa ini eksodus. Tapi yang kita mau belajar, saudaraku, Paulus mengatakan dengan sangat jelas, sebagian dari mereka ditewaskan di padang gurun. Tahukah saudara berapa banyak yang ditewaskan? Mengerikan, saudaraku. Yang ditewaskan seluruh generasi yang lahir di Mesir. Sekali lagi saya katakan, seluruh generasi yang lahir di Mesir ditewaskan. Hanya 2 yang masuk ke tanah Kanaan yang lahir dalam generasi mereka. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Bukan hanya itu. Tahukah saudara, perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, kalau saudara diberkati dan pernah ke Israel, saudara coba tanya, perjalanan dari Mesir ke Israel berjalan kaki ditempuh cukup dengan waktu paling lama 3 minggu. Normalnya cuma 14 hari tiba. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa mereka harus 40 tahun menyelesaikan perjalanan itu? Dan Paulus mengatakan ini sebagai contoh dan peringatan buat kita. Mungkin saudara menikah sudah 15 tahun. Apakah saudara pernah merasakan tanah Kanaan di dalam perkawinan saudara? Mungkin saudara anak muda, saudara pernah merasakan tanah Kanaan di dalam perjalanan kehidupanmu. Ini yang sangat penting. 40 tahun, saudaraku. Saudara kalau baca kitab Keluaran, bilangan, saudara bisa mendapatkan, Tuhan kenapa bangsa ini mengalami begitu banyak masalah di dalam kehidupan mereka. Dan saya lihat betapa penting Paulus mengangkat ini karena dia memberi pesan. Paling tidak ada 4 pesan, saudaraku. Saudara tahu, rencana Tuhan membawa bangsa itu dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara tahukah Mesir itu berbicara apa? Berbicara perbudakan, berbicara soal dosa, berbicara mengenai keterikatan, saudaraku. Ya, Paulus mengatakan batu karang itu sudah mengikuti kita yang bernama Kristus. Saudara dilepaskan dari Mesir, dibawa masuk ke tanah Kanaan. Apa itu tanah Kanaan? Satu janji Tuhan yang sangat luar biasa. Satu keadaan yang Tuhan gambarkan. Tuhan bilang, Musa, bawa bangsa ini ke sebuah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya apa? Tuhan punya rencana. Saudara dibawa ke dalam sebuah berkat yang saudara alami sepanjang hidup saudara. Berkat berlimpah. Susu dan madu bukan hanya bicara berkat materi, tapi saudara akan mengalami sukacita, damai sejahtera yang berlimpah di dalam hidup saudara. Karena ketika saudara berjalan bersama Kristus, hadirat itu hadir di dalam hidup saudara. Tapi pertanyaannya sederhana. Apa yang membuat setiap kita, Bapak Ibu, saya berdiri di depan bukan lebih hebat dari saudara, tidak. Kenapa saya nggak mau naik di podium? Saya merasa saya dengan saudara sama. Cuma saya mau bersaksi kepada saudara, bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Bagaimana dulu yang hancur, keluarga yang mau bercerai, anak-anak yang begitu pahit sama orang tuanya. Ini terjadi.
Kenapa saudaraku? Karena walaupun Kristus sudah menebus saya, hati saya masih ada di Mesir. Masih terikat dengan dosa. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara. Tapi percayalah kalau hari ini saudara mengalami banyak kegagalan. Saudara banyak mengalami masalah di dalam keluarga saudara. Saudara banyak mengalami persoalan di dalam hidup anak-anak saudara. Dan jadi pertanyaan sederhana. Paulus mengatakan, kita harus introspeksi. Karena perjalanan hidup, perjalanan bangsa itu menuju tanah Kanaan. Kenapa mereka gagal? Kenapa harus 40 tahun? Sederhana. Kalau saudara baca kitab Keluaran, dan Paulus merangkum dengan sangat sempurna di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Ada 4 hal yang kalau saudara tidak lakukan di dalam hidup saudara, keluarga saudara, maka Tuhan akan bawa saudara masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Sekali lagi saya katakan, ada 4 hal penting yang Paulus tuliskan. Coba kita baca ayat yang ke-6, ditampilkan 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Oke, ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Saudara, Paulus mengatakan, mengapa mereka ditewaskan? Mereka harus putar-putar 40 tahun di dalam kehidupan mereka. Sederhana. Dosa yang pertama yang mereka lakukan adalah menyembah berhala. Dan apa hukumannya? Dalam satu hari 3.000 orang ditewaskan, saudaraku. Kalau saudara baca di Keluaran, saudara akan lihat bagaimana murka Tuhan turun. Bahkan ada satu ayat yang dia berkata, dosa lintas generasi, aku akan membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam konteks ini saudaraku, di zamannya Musa. Bagaimana Tuhan tidak murka? Di depan mata mereka, mereka bisa melihat bagaimana mereka berjalan melewati air, saudaraku. Semestinya cukup bagimu Allah yang hadir di dalam kehidupan mereka. Tapi enggak. Ketika Musa naik di atas gunung, mereka mulai gelisah. Mereka mulai cari Allah yang lain. Berapa banyak orang Katolik ketika ada masalah, dia datang ke gereja, dia merasa doanya tidak dijawab. Kemudian dia datang, dia kecek keluar. Kamu orang apa? Orang Katolik. Kok kecek? Sama saja, bagi saya tidak sama. Karena saudara secara tidak langsung, saudara tidak percaya kepada Yesus. Saudara, orang yang percaya kepada Yesus, dia pasti melewati padang gurun di dalam hidupnya. Tidak ada orang percaya Yesus tidak melewati padang gurun. Karena padang gurun adalah sekolah rohani yang paling bagus yang dipakai oleh Tuhan. Tapi banyak orang gak mau. Padahal Yesus untuk mencapai kemuliaannya, dia masuk ke dalam sebuah yang namanya penderitaan, saudaraku. Menyembah berhala. Yang menyembah berhala bukan sekedar menyembah patung, saudaraku. Di zaman modern ini menyembah berhala itu sederhana. Karena definisi menyembah berhala sederhana. Sebuah sistem penilaian yang kita taruh di dalam kepala kita yang menentukan mana yang lebih prioritas, saudaraku. Contoh yang gampang. Saudara mungkin pengusaha, saudara kejar omset. Sehingga hari Minggu saja saudara kerja. Saya tidak mengatakan Minggu nggak boleh kerja.
Tapi kalau pekerjaanmu minggu itu kemudian saudara bilang gereja nggak penting, terima tubuh Kristus nggak penting, lebih baik saya kerja cari uang, pekerjaanmu sudah menunjukkan bahwa dia berhala. Karena definisi berhala, apapun yang engkau lakukan kalau prioritasnya mengambil prioritas Tuhan, itu sudah berhala. Saudara punya hobi. Sekarang hobi yang paling top apa sekarang, saudara? Ada yang suka main padel? Main padel, saudaraku. Raketnya padel itu ada yang 15 juta, 20 juta, saudaraku. Tapi dia bawa anaknya datang, papi, saya sudah kelas 5 SD, butuh komputer, papi. Dia minta komputer yang speknya memang dia harus pakai. Papi dia bilang, enggak, beli yang murah aja. Kalau beli raket padel bisa dicap tiao. Beli komputer, pek tiao aja hitung-hitungan. Coba lihat kiri kananmu, kan begitu biasa sama anaknya. Ini kenyataan. Apapun bisa jadi berhala di zaman modern ini. Uang bisa jadi berhala, saudara. Berapa banyak orang marah sama mamanya, marah sama papanya hanya karena warisan. Berapa banyak orang ngerti hukum, saudaraku. Mamanya masih hidup, papanya mati. Anaknya tuntut mamanya, jual ini rumah, bagi sama kami. Karena secara hukum perdata kami punya legitim porsi. Hati-hati. Apa yang membuat perjalanan hidup saudara hancur? Ketika saudara menyembah berhala yang namanya uang. Ada, saudaraku. Orang tua bagi harta tidak, dia menurut dia nggak adil. Sampai di kuburan papanya, dia kencing di kuburan papanya, mengutuk papanya hanya karena uang. Saya bersyukur, saudaraku. Papa saya barusan meninggal. Tapi kami 5 saudara tidak pernah mempermasalahkan yang namanya uang. Terserah apa kata mama. Kalau mau bicara legitim porsi, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Semua punya hak. Tapi kami lebih cinta mama daripada cinta uang. Karena kalau kau cinta mama, yang kelihatan kau cinta, apalagi yang tidak kelihatan. Sekali lagi saya mau katakan, penyembah berhala apa saja, pekerjaan, saudaraku, pelayanan, pelayanan hebat, dari satu persekutuan doa ke persekutuan doa yang lain, orang lain dilayani luar biasa. Tapi di rumah suami cuma makan telur mata sapi tiap hari. Itu ciri-ciri berhala loh. Pelayananmu sehingga mentelantarkan keluargamu. Ini yang harus kita pikir. Berhala apa lagi? Ya pekerjaan. Banyak orang cari uang, tidak punya waktu buat anak. Anak sudah besar. Waktu kita sama anak-anak itu terbatas, Bapak Ibu. Tapi yang saya mau katakan, poin yang pertama, kalau perjalanan hidupmu mau berhasil, yang pertama Paulus mengatakan, jangan pernah menyembah berhala. Ayat yang kedua, penghalang yang kedua yang membuat saudara sulit masuk tanah Kanaan, mari kita baca ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Apa yang dilakukan bangsa ini, saudaraku? Dan ini yang paling banyak menghancurkan hidup manusia di zaman modern ini, yang namanya percabulan. Di kitab Keluaran, dosa percabulan, bagaimana bangsa itu mulai bergaul dengan bangsa Moab. Tuhan sudah bilang, kalau engkau melakukan percabulan dengan bangsa ini, maka hatimu akan disimpangkan dari Tuhan. Hatimu dibuat menjauh dari Tuhan.
Dan betapa seriusnya dosa ini, saudaraku. Di dalam kitab Ulangan melaporkan 24.000 orang ditewaskan. Paulus menuliskan 23.000 orang. Kita tidak mempermasalahkan selisih 1.000. Yang kita mau belajar betapa seriusnya dosa yang namanya dosa percabulan. Berapa banyak orang yang gagal di dalam keluarganya karena dosa percabulan. Apa itu dosa percabulan? Dosa perbuatan, dosa pikiran yang kita lakukan di luar pernikahan kita yang sah. Kenapa dikatakan dosa pikiran? Yesus sendiri berkata ketika khotbah di bukit, ketika seorang pria memandang seorang wanita dan dia membayangkan di dalam hati dan pikirannya, dia sudah jatuh di dalam dosa itu. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu, kekudusan dan kesetiaan di dalam perkawinan menjadi kunci. Karena banyak loh orang yang selingkuh tapi masih pergi ke gereja. Orang yang selingkuh masih berani bilang begini, saya punya selingkuhan 2, tapi bisnis saya diberkati Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, mari kita lihat akhir hidup orang bebal. Saya sudah ngalami Bapak Ibu, hidup dari satu wanita ke wanita yang lain. Tidak ada satu berkat yang pernah saya terima di dalam hidup saya. Saya tidak malu bersaksi sama saudara. Makanya di dosa ini harus hati-hati. Orang percabulan dipikir cuma kontak fisik. Enggak, saudaraku. Biasa toh kalau sudah reuni nih, bekas pacarnya, sayang sudah makan kau belum? Disambut ton dari sana, iyo sayang. Bibit perselingkuhan dan perjinahan mulai dibuka lebar. Itu bukan suamimu bos, itu bukan istrimu, kenapa kau sayang-sayang? Bayangkan kalau istrimu lihat kau bicara sayang, kan biasa alasan. Tidak ada aja masuk apa-apa, biasa aja. Iya biasa-biasa memang. Mulanya biasa saja, akhirnya jatuh juga. Semua itu karena biasa. Nah ini yang kita harus belajar saudaraku. Apa yang membuat mereka gagal? Paulus menuliskan bukan untuk bangsa Israel, tapi dia menuliskan kepada pengikut Kristus. Jelas dia katakan 4 yang harus dihindari sehingga engkau bisa berjalan bersama Kristus dan hadirat Kristus boleh berada di dalam hidup saudara. Yang pertama, jangan menyembah berhala. Yang kedua dia bilang, jangan melakukan dosa percabulan. Percabulan banyak sekali sebenarnya, homoseks ya dosa percabulan. Ada yang bilang ada ayatnya, enggak pendek, ada. Paulus bilang pemburit penyembah berhala tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Apa itu pemburit? Yaitu homoseks. Ada yang bilang, Pak, itu kan memang bawaannya sudah begitu. Saya bilang tidak. Karena di awal penciptaan Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Seandainya dia ciptakan Adam dan Edi, kok bisa kawin sesama jenis? Ini Adam dan Hawa jelas. Lesbianisme, nonton pornografi suami istri, hati-hati. Kita mengundang roh kenajisan itu masuk. Hati-hati. Anak muda yang suka nonton pornografi, ini yang membuat perjalanan hidupmu terhalang masuk ke tanah Kanaan. Yang ketiga saudaraku, mari kita baca ayat yang ke-8, 9 ya. Coba, mari kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Ayat yang ke-9, dosa yang ketiga itu yang bangsa Israel lakukan apa?
mencobai Tuhan. Ini kan kita bicara Exodus, tapi yang kita mau bicara kenapa di dalam perjalanan Exodusnya itu mereka begitu banyak mengalami kegagalan. Dosa yang ketiga ini mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Sederhana, menuntut Allah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Contoh yang paling gampang, saudaraku. Tapi ini jangan dibuat polemik ya. Ini intermezzo sedikit. Saudara datang ke gereja, tiap hari Tuhan beri aku umur yang panjang, badan yang sehat, tapi merokok 1 hari 5 pak. Saya tidak berbicara rokok itu dosa dan tidak, itu bukan kewenangan saya. Bahkan yang merokok itu lebih cepat ketemu Petrus dan Paulus biasanya, saudaraku. Tapi mencobai Tuhan itu artinya gini, kita sudah melakukan sesuatu yang dibungkus rokok itu sudah ditulis merokok bisa mengakibatkan serangan jantung, impotensi, semua. Di gambar bungkus rokok itu digambar orang kanker dibolongi lehernya. Orang kanker paru-parunya hilang separuh. Terus kita keluar di mulut, keluar di hidung, hebatnya tahu. Terakhir keluar di telinga, tambah hebat lagi. Isapan terakhir keluar di korang, pedoman rakyat, turut berduka cita. Kau lihat itu yang merokok bilang berhenti mau kau bos, iya dah? Enggak, ini salah satu contoh, saudaraku. Sama juga. Saya pakai logat Makassar, enggak apa-apa mengerti gitu. Kalau saya bahasa Jawa tidak mengerti. Tadi tampilkan ayatnya. Mencobai Tuhan itu kelihatan sederhana. Tapi tahukah saudara, apa yang menjadi hukuman Tuhan ketika bangsa ini mencobai Tuhan? Mereka mati di pagut ular. Ular tedung, saudara baca di Keluaran itu mati. Tapi kembali Paulus menuliskan tipologi. Kalau dia mati dengan ular itu, ada ular yang diangkat, yang melambangkan Kristus. Saudara, sekali lagi, mencobai Tuhan itu banyak. Saudara mungkin yang, waduh kalau karismatik ini kan semangat. Iya toh, semangat sekali. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Habis di PD, dia memuji Tuhan. Pulang di rumah, napalik boya nah. Dia maki-maki suaminya. Saya tidak bilang yang di sini ya, di Surabaya banyak yang begitu. Di Makassar tidak ada satu maksud saya. Main-main. Ini saudara kemudian dia datang ke gereja, dia berdoa, Tuhan berkati hidupku. Bagaimana bisa diberkati? Begitu hebat kita memuji Tuhan. Tapi tangan yang dipakai memuji Tuhan begitu gampang kita tempeleng anak kita. Dan kita bilang Tuhan berkati hidupku, bagaimana bisa masuk ke tanah Kanaan di dalam pernikahanmu? Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan kepada saudara saya ngalami. Masa-masa sulit jadi seorang bapak. Anak yang begitu benci, istri yang begitu terluka, saudara. Karena itu mau diberkati. Akhirnya apa? Mati di pagut ular. Saudara enggak mati secara fisik, tapi percayalah potensi saudara mati di pagut ular. Saudara buka toko, bisnis, bos, kirimi barangnya. Tidak apa-apa dikirim, waktunya tempo 1 bulan. Dikirim barangnya, dia cicil orang 2 tahun. Baru dia datang gereja, Tuhan berkati bisnisku. Tuhan bilang, mana bisa diberkati bos? Tidak bisa. Kita itu mencobai Tuhan itu menuntut Allah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Saya banyak belajar. Tuhan, apa yang membuat hidup saya
nggak bisa berjalan bersama Kristus. Salah satunya adalah mencobai Tuhan. Yang terakhir saudaraku, yang keempat, ayat yang ke-10 bisa ditampilkan. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Saudara, ini dosa kelihatan sederhana, tapi akibatnya luar biasa, dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau dalam konteks bangsa Israel, apa sih persungutan mereka? Mereka tidak puas dengan pemimpin yang namanya Musa, bersungut-sungut saudaraku. Saudara yang tidak puas dengan pemimpinmu, pemimpin gerejamu, pemimpin di perusahaanmu, dan saudara selalu bersungut-sungut, ini yang saudara alami. Dalam konteks bangsa saya bersungut-sungut soal apa? Bagi saya, ketika Tuhan mengatakan bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, saya mempelajari betul-betul Tuhan punya dasar berbicara bahwa bangsa ini tegar tengkuk. Mujizat demi mujizat mereka alami. Menyeberang laut, mati saudaraku. Mereka ngalami, melihat dengan mata sendiri. Setelah mereka menyeberang, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Mereka ngalami Tuhan. Hadirat Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Sepanjang jalan mereka tidak pernah kekurangan air karena batu karang yang mengikuti mereka adalah Kristus. Betul saudaraku. Dan yang terakhir, Tuhan kasih dia roti. Jelas dikatakan roti itu bukan seperti roti Bapamu yang di dunia, tapi roti yang diberikan oleh Bapamu yang di surga. Sepanjang perjalanan mereka kenyang saudaraku. Tapi mereka nggak puas. Dia bilang ketika kami hidup di dalam dosa, kami ada di dalam Mesir, kami bisa makan daging. Mungkin dalam konteks modern ini bilang, aduh Tuhan, waktu saya jadi tukang tipu, saya bisa makan steak. Tapi setelah saya berhenti jadi tukang tipu, hidup lurus, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Saudara, kalau mau bertobat, ini yang saya alami di dalam hidup saya. Saudara akan dibawa oleh Tuhan masuk di fase yang namanya padang gurun. Ikut Kristus bukan ikut simsalabim, saudaraku. Tapi ikut Kristus melalui sebuah proses, saudaraku. Yesus sendiri bilang, kalau engkau mau ikut aku, pikul salibmu, sangkal diri, dan ikut aku setiap hari. Tapi kalau saudara berani pikul salib saudara, saudara akan dibawa kepada kemenangan berikutnya. Ini yang Tuhan katakan. Bersungut-sungut itu artinya begini saudaraku. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saudara, jangan terlalu gampang bersungut-sungut. Ada seorang ibu yang saya tidak pernah lupa, dia bersaksi masalah bersungut-sungut. Dia bertobat. Dan dia dapat hikmat dari Tuhan. Dia kesaksian di salah satu persekutuan doa. Dia bilang, saya termasuk orang yang pernah marah sama Tuhan. Saya orang yang pernah tidak terima cara Tuhan di dalam hidup saya. Dia cerita saudaraku, anaknya cuma satu, perempuan. Kena kanker saudaraku. Tahu enggak wanita ini, pekerja gereja yang sangat luar biasa. Melayani Tuhan all out, dia berikan hidupnya kepada Tuhan. Tapi ketika anaknya sakit dia nggak bisa terima. Dia marah sama Tuhan. Tapi di PD itu dia nangis. Ketika berbicara mengenai dosa bersungut-sungut. Ketika saya membagikan satu ayat. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Entah bagaimana Tuhan bicara sesuatu di dalam hati dia. Dia naik, saudara, dia bersaksi, dia naik. Dari mana dia disadarkan dan timbul ucapan syukur? Ketika orang lain anaknya mengalami hal yang sama. Dia lihat ada orang tua anaknya kanker, rumah dijual. 5 tahun saudaraku tetap hidup, tapi seluruh hartanya habis. Malah meninggalkan utang yang banyak. Sehingga dia bilang, saya berdosa sama Tuhan. Kalau Tuhan panggil anak saya itu yang terbaik. Dan saya mengerti bahwa anak itu bukan milik saya. Dia bilang, seandainya Tuhan kabulkan anak, saya doa anak saya kasih umur yang panjang. Dikasih 10 tahun. Kemo 1 kali kemo 35 juta. Saya mau ambil uang dari mana Pak Hendrik? Rumah bisa jual semua. Kadang-kala kita nggak tahu. Ya, saya pesan kepada Bapak Ibu, apapun yang kau alami, tetaplah mengucap syukur. Apapun yang kau alami. Jangan pernah bersungut-sungut. Anak muda, orang tua sedia makanan. Mungkin hari ini makan telur dadar, besok makan telur dadar. Kalau hatimu melimpah dengan ucapan syukur, maka engkau akan berjalan bersama Yesus dan hadirat Tuhan hadir di dalam hidupmu. Karena bersungut-sungut itu akan menghancurkan hidup kita. Terima saudaraku. Karena apa yang kita alami hari ini, bukan tidak mungkin saudaraku, ada rencana Tuhan yang besar. Kenapa pada waktu bersungut-sungut, firman di Keluaran mengatakan, karena engkau bersungut-sungut, maka dicukupkan perjalananmu 40 tahun. Coba kita pikir Bapak Ibu, kadang-kala rumah tangga kita kan putar-putar gitu. Kerja setengah mati, begini miseng sama istri, begini miseng putar-putar, jelas sudah menikah 10 tahun. Orang 10 tahun itu merdeka, ini tidak. Tambah 20 tahun, tambah ribut. Gigi tinggal 2 masih ribut, saudara, kena giginya sudah tinggal 2, apa lagi? Tapi banyak yang masih ribut. Itu yang namanya tidak masuk ke tanah Kanaan. Saya tidak menyinggung yang tidak ada gigi. Tapi ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Lakukan. Jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu kalau rencana Tuhan itu sudah dekat begini, ada sisa 5 meter. Kalau kita bersyukur itu rencana Tuhan semakin dekat nih. Tapi kalau bersungut-sungut tinggal 1 meter nih, dikabulkan nih doanya, kita bersungut-sungut tambah jauh. Cerewet bersungut-sungut tambah jauh lagi, tidak pernah menemukan kehidupan yang hakiki yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Makanya saya bersyukur di akhir khotbah ini saya kembali mengingatkan ada 4 hal yang Rasul Paulus merangkum dari semua kitab Keluaran. Bagaimana kegagalan bangsa itu menjalani kehidupannya. Dan sekaligus pesan ini kuat buat kita karena dia bilang ini sebagai contoh dan peringatan bagi kita. Dia berbicara kepada jemaat Kristus. Dan hari ini di semua adalah jemaat Kristus. Ini sebagai contoh dan peringatan. Kalau saudara mau diberkati, masih ingat dosanya ada 4. Yang pertama, menyembah berhala. Yang kedua, percabulan. Yang ketiga, mencobai Tuhan. Yang keempat, bersungut-sungut. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh meneguhkan hidup kami. Tuhan, mungkin di dalam perjalanan hidup kami, di dalam perjalanan pernikahan kami, mungkin secara pribadi hidup kami juga Tuhan, kami berputar-putar dengan masalah kami. Perjalanan hidup kami begitu banyak mengalami hambatan, tapi biarlah malam hari ini ketika kami mengerti Tuhan,
apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Satu kesehatan yang Tuhan berikan, sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Ajar kami mensyukuri setiap keadaan kami, karena itu yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan, jauhkan kami dari dosa percabulan Tuhan, yang mungkin hari ini menghancurkan hidup pernikahan kami, atau mungkin kami terikat Tuhan dengan pornografi dan apapun Tuhan yang merusak pikiran kami. Kau berkati setiap kami Tuhan, dan ampuni kami ketika kami mencobai Engkau. Kami mau berjalan seturut dengan firman dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada di antara kami yang perjalanan hidup kami merasa gagal Tuhan. Di pernikahan kami merasa gagal. Di dalam pekerjaan kami merasa gagal. Di dalam keluarga anak-anak kami juga merasa gagal Tuhan. Tapi biarlah oleh firman-Mu, kami mau hidup lebih baik lagi Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Biarlah segala berkat kasih karunia-Mu boleh melimpah di dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Lagu pengantar firman, kita mau angkat pujian ini bersama. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu
keluar dari segala keadaan yang tidak benar di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu melalui Bapak Hendrik Theodorus yang Kau pakai secara luar biasa menjadi berkat bagi kami malam ini. Biar terus kasih karunia-Mu yang senantiasa terus memakai dan menuntun serta mengurapi Pak Hendrik di dalam setiap panggilan pelayanan dimanapun Engkau utus. Dan saat ini Bapa, kami mau memberikan persembahan kami. Ajar kami memberi yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu dari segala keadaan dan segala keberadaan hidup kami. Ini kami, ini permohonan kami dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan kembali duduk dalam Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ini persembahan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita Tuhan, seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, sungguh sangat berkat yang luar biasa karena kita dikuatkan oleh firman yang telah disampaikan oleh Bapak Hendrik Theodorus. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendrik telah menyampaikan dan memberikan peneguhan kepada kita semua. Kiranya firman kali ini mendorong kita untuk lebih berani keluar dari zona nyaman dan tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu masih semangat? Amin. Masih semangat? Puji Tuhan. Baik, sekarang mari kita melangkah ke rangkaian KRK berikutnya, yaitu kata sambutan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan beberapa pengumuman dari Saudari Jesslyn. Kepada Saudari Jesslyn, dengan kasih kami persilahkan.
Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Bagaimana KRK hari ini? Luar biasa? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kiranya KRK hari ini tuh bisa benar-benar membawa berkat buat kita semua. Amin. 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 Oke, Bapak Ibu, jadi saya mungkin ada beberapa informasi. Yang pertama, tentunya kegiatan PDK Karismatik Andalas itu akan terus berjalan setiap minggunya, terus berlanjut setiap minggunya. Jadi kita akan mengadakan pertemuan setiap hari Kamis pukul 19.00 di Kapel lantai 2 Gereja Andalas. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau hadir, kami dengan sangat bersuka cita, semangat juga untuk menyambut untuk Bapak Ibu semua yang hadir. Kemudian selanjutnya itu harap perhatian juga untuk Bapak Ibu yang hadir, saudara-saudari. Untuk jalur pulang nanti kami hanya membuka 2 alur sama seperti tadi pas masuk. Jadi yang terbuka itu hanya alur sebelah kiri dan juga lift. Nah, untuk itu mohon bantuan Bapak Ibu semua agar bisa menjaga ketertiban dan mengikuti arahan dari tim tatipnya kami, supaya nanti pas turun tangga itu bisa tertib semua dan kita saling menjaga keamanan buat teman-teman sesama kita. Oke, kemudian saat nanti Bapak Ibu turun ke bawah akan ada antrian untuk konsumsi. Jadi harap juga Bapak Ibu bisa mengantri dan juga menjaga ketertiban baik-baik untuk pengambilan konsumsi di depan nanti. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya juga mau menginformasikan untuk kebersihan dan fasilitas gereja. Mohon bantuannya untuk kita semua menjaga agar kebersihan dan fasilitas gereja ini juga bisa terjaga dengan jangka waktu yang lama. Jadi kalau ada sampah-sampahnya nanti kami akan sediakan tempat sampah di bawah, boleh nanti dibuang di bawah tempat sampah. Mungkin itu saja untuk pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk pengumumannya. Selanjutnya mari kita dengar kata sambutan dari Koordinator PD PKK Kristus Raja Andalas kepada Saudari Olivia. Dengan kasih kami persilakan. Puji nama Tuhan. Pertama-tama terima kasih untuk kehadiran Bapak Pastor Moderator BPK, Pastor Eltus, juga Koordinator BPK Ibu Vera, dan segenap pengurus BPK, dan juga Pastor, terlebih khusus juga untuk Pastor Nathan Bunga Datu sebagai pastor mewakili pastor paroki dan pastor moderator PD Kristus Raja Andalas, dan juga untuk kita semuanya, setiap koordinator PD yang sudah hadir dan mengutus setiap teman-teman untuk berkumpul bersama malam hari ini. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran kita semuanya, Bapak Ibu. Singkat kata sambutan bahwa setiap daripada kita semuanya sungguh luar biasa atas kehadiran Bapak Ibu yang menjadi support dan semangat untuk PD gabungan malam hari ini. Dan mohon maaf jikalau ada kekurangan dan keterbatasan. Kami juga Olive dengan semua tim masih sama-sama belajar. Mohon sama-sama tuntunan dan bimbingannya. Dan juga saat ini kami juga bersyukur untuk seluruh panitia, terlebih khusus yang mempersiapkan KRK malam hari ini. Sungguh luar biasa, sekalipun teman-teman semua masih baru dalam karismatik, tapi mereka sama-sama mau belajar dengan kreativitas dan inovasi-inovasi yang baru untuk bersama-sama mengadakan dan mempersiapkan KRK dan PD gabungan malam hari ini. Terima kasih untuk semua dan semangat selalu untuk melayani Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Saudari Olivia. Selanjutnya mari kita dengar kata sambutan dari Pastor Vikaris Paroki Kristus Raja Andalas kepada Pastor Nathaniel Bunga Datu. Dengan kasih kami persilahkan. Baik, selamat malam semua. Ya, tadi sudah disapa oleh koordinator ya.
ya, koordinator PD Karismatik Andalas. Tidak perlu lagi saya sapa. Saya mengucapkan terima kasih berlimpah atas kebersamaan pada malam hari ini yang sudah luar biasa. Saya mencoba memejamkan mata di belakang untuk meresapi tahap demi tahap, karena ini untuk pertama kalinya saya mengikuti yang namanya kegiatan karismatik. Terlalu lama di kampung. Tahun 1997 saya tabisan, langsung ditempatkan di daerah pedalaman yang tadi Pak Hendrik mengatakan padang gurun. Ya. Dan baru menginjak Kota Makassar tahun 2025. Jadi sekian tahun berputar-putar, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ya walaupun Pastor Eltus duluan tabisan dari saya, tetapi saya kira belum mengunjungi atau belum bertugas di semua KPKPAN. Saya sudah selesaikan semua KPKPAN. Ya. Ya, ini KPKPAN terakhir. Nah, pertama-tama atas nama Pastor Paroki yang kebetulan malam hari ini ada kegiatan, terima kasih banyak. Ini luar biasa kebersamaan pada malam hari ini. Ketika saya di paroki selalu saya membawa semboyan ini. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat. Dan terbukti malam ini ketika orang Andalas saja menggunakan ruang atau kapel saja. Ya. Tetapi pada malam hari ini kita menggunakan gereja karena pertemuan dari semua paroki yang ada karismatiknya. Jadi ini luar biasa. Dan semoga semangat yang kita pupuk, semangat yang kita tadi coba renungkan bersama melalui Pak Hendrik yang telah sharing, ini membangun semangat kita untuk melangkah bersama. Ya, ada memang banyak tantangan, banyak persoalan, pergumulan kehidupan kita, tetapi jangan kita terlena. Jangan kita terbuai hanya dengan memuji Tuhan, tetapi mari kita buka mata lebar-lebar. Mari kita mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita dan apa yang Tuhan hendak sampaikan melalui bibir kita dan juga melalui tindakan kita. Ini yang harus kita harapkan bersama. Seperti di Andalas, kadang-kadang karena sudah terbiasa di daerah, saya mulai pelan-pelan mengatakan, ya, pekerjaan pelayanan di Andalas adalah pekerjaan kita semua. Bukan pekerjaan Pastor Tok, tetapi ini adalah pekerjaan kita semua. Kelompok karismatik merupakan salah satu bagian dari komunitas di paroki ini dan di setiap paroki, dan kita adalah satu kesatuan. Tidak boleh merasa, oh kami kelompok kecil. Tidak. Kita adalah satu. Dan ketika kita berjalan bersama, yakinlah bahwa Tuhan tetap hadir bersama kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas kata sambutannya, Pastor. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua BPK PPKK KAMS kepada Ibu Feraliu. Dengan kasih kami persilahkan. Shalom. Pertama-tama kami atas nama BPK PKK KAMS mengucapkan limpah terima kasih kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas, Pastor Agus,
yang bersama pada malam hari ini Pastor Vikaris, Pastor Nathan. Saya baru kenal Pastor Nathan, padahal sudah tahun 97 ya Pastor, di Tabis saya baru kenal. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan melalui Pastor Nathan. Terima kasih untuk Pak Hendrik yang sudah membawakan firman-Nya pada hari ini. Tema kita hari ini apa Bapak Ibu? Ibu koordinator, siapa tahu tidak ada salah ditulis ini, Exodus. Sudah lengkap namanya? Ya. Oh, sudah Exodus ya, Pak. Tapi kita semua diselamatkan dari Exodus. Ya, kita semua mantan Exodus. Baru bisa kita menjadi Exodus ya. Mari kita sampaikan di kiri kanan kita. Saya sudah keluar dari Exodus. Ya. Oke. Kita semua pasti melakukan 4 hal tadi. Itu modus semua itu. Bagaimana Pak Hendrik? 4 yang tadi itu, ya. Kita semua lakukan. Biar pastor juga toh. Pasti pastor juga manusia, ya. Sebelum pastor juga begitu, biar pastor juga modus juga ya pastor. Tepuk tangan untuk pastor kita, Pastor Nathan dan Pastor Eltus, pastor moderator kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini dirangkaikan KRK bersama PD gabungan ya. Untuk itu saya minta secara khusus koordinator PD yang hadir pada malam hari ini. Karena ini PD gabungan, wajib saya memanggil koordinator PD. Kita mulai dengan PD Katedral. Ibu Oli mau diundang ke depan? Koordinatornya? Koordinator PD-nya mau diundang? Ya, silakan maju ke depan koordinator PD yang hadir karena akan diberikan hadiah. Koordinator PD Andalas, tepuk tangan anggota-anggotanya. Ya, PD El Sadai ada? Koordinator PD El Sadai, ya. Tepuk tangan meriah. Gotong-gotong. Koordinator PD gotong-gotong. Ada? Koordinator PD bawa paling banyak pasukannya. Ya. Mariso? PD Mariso ada? PD Mariso ada? PD Mariso? Tidak ada. Perwakilan PD Mariso ada? Ada dari PD Mariso? Tidak ada. Siapa lagi ya? Dari Asisi? Koordinator PD Asisi? Izin koordinator PD-nya, tapi dia mengutus wakilnya. Bisakah Ibu Mary, wakil koordinator PD Asisi? Siapa lagi yang belum disebut? Sungguh Minasa, koordinator PD Sungguh Minasa ada? Ada? Sudiang? Silakan berdiri koordinator PD Sudiang. Ibu Emilia. Terus Telo, koordinator PD Telo. Ya. Koordinator PD Telo, siapa lagi? SAA ada? Santo Alberto Mariso. Tidak ada koordinator PD-nya, Pastor. Siapa mewakili PD Mariso? Mamajang, silakan yang mau mewakili Mariso. Mamajang ada? Sumigo tidak ada, tapi ada Pak Yunus sana, Sumigo. Pak Yunus ada di belakang, jangan sembunyi, nanti jadi Exodus terus. Siapa lagi yang belum disebut? Koordinator PD sudah semua hadir? Sudah ada ya? Perudi sudah ada? Sumigo, Pak Yunus, dia harus naik karena dia sudah Exodus. Siapa lagi? Mamajang sudah ya? Sudah ada, sudah lengkap semua. Jadi ini, SAA? Ada SAA? SAA? Nggak ada yang mewakili SAA? Ada? Ya, berarti sudah Exodus dia.
Tepuk tangan untuk SA. Sudah semuanya? Ya. Pastor Nathan, Pastor Eltus yang terkasih. JSM ada? JSM pasti ada, tuan rumah Andalas. Ada? JSM. Sekretaris BPK, Jo, silakan naik. Mewakili JSM. Nah, sudah semuanya? Ya. Dan mewakili dulu saya mau panggil saya punya penasehat, banyak yang tidak tahu, Ibu Meli Lunanta dan Pak Charles. Penasehat BPK? Ya. Kendari ada kan? Kendari di layar live streaming. Bau-bau, Rantai Pao, Palopo dan Mamuju Toraja, ya. Kendari ya. Ya. Jadi Bapak Ibu ini penasehat BPK kita, Ibu Meli dan Pak Charles, dan ini koordinator dan wakil koordinator yang mewakili. Ya. Sebelum saya tutup, saya mau bertanya dulu kepada ini koordinator. Bulan Agustus tanggal 6 sampai 8 Agustus ada konvenda ya. Konvenda di Makassar, konferensi daerah MAM Makassar, Ambon dan Manado. Setiap 3 tahun dia berputar, dan tahun 2026 tuan rumah adalah BPK Makassar. Jadi dari ujung dulu saya mau tanya ini, Sumigo, sudah berapa orang yang mendaftar PD Sumigo? Bagaimana Pak Yunus, Sumigo sudah berapa orang yang daftar ikut konvenda? Oh belum, tepuk tangan dulu supaya semangat. Ibu Linda dari Mamajang sudah berapa orang? Sementara, tepuk tangan buat Mamajang. Nah, Ibu Emilia Taliwalewa Mikalo Sudiang, nah, di Hotel Dalton pelaksanaannya paling banyak orang Sudiang akan ikut. Berapa Bu Emi? Oh puji Tuhan, tepuk tangan. El Sadai. Sementara Ibu Yuli Telo 20 orang. Berapa? Dekat-dekat di Dalton. Hah? Jauh, jadi berapa orang? Sementara Pak Rudi katedral paling banyak mi katedral. Karena dia tuan tanah di Keuskupan. Ya Pak Rudi, katedral berapa orang Pak Rudi? Nah, JSM berapa? Ini sekretaris BPK sekaligus ketua panitia konvenda. Tepuk tangan dulu. Ganteng sekali tuh orangnya. Berapa orang JSM yang sudah daftar? Talewa-lewa kalau ketua tidak tahu min. Ya begitu. Ibu Meli, Pak Charles sebagai penasehat wajib ikut daftar. Pak Charles sudah daftar, sudah lunas. Tinggal Ibu Meli belum daftar, nanti daftar. Ibu Foni gotong-gotong berapa orang? Wih, tepuk tangan 14. Dari semua peserta konvenda yang ada di BPK Makassar, Bimantong PD gotong-gotong paling banyak selalu. Ya tepuk tangan. Asisi Ibu Mary. Sementara mendaftar berapa? Oh so ada 10. Tepuk tangan buat Asisi. Andalas, bagaimana ini Andalas anak-anak muda? Sementara proses, tepuk tangan. Bariso, tugasmu kasih tahu koordinator ya. Bilang saya sudah berdiri, saya sudah bilang 10 orang. Ya, Bapak Ibu para koordinator, waktu rapat pleno dikatakan bahwa setiap PD wajib mengikutkan 10 orang pengurus maupun anggota. Kalau lebih, puji Tuhan. Kalau tidak, glory-glory, haleluya. Nah, untuk itu kami mengundang Pastor Eltus dan Pastor Nathan untuk bisa foto bersama untuk memperkurang waktu, mengirit waktu katanya seperti ini. Ya, jadi sambil menunggu Pastor Nathan dan Pastor Eltus berjejer di depan altar, pengumuman untuk PD gabungan berikut di PD gotong-gotong tanggal 16 Juli dengan pembicara Pak Vincent dari Semarang. Kita semua yang hadir pada malam hari ini hadir ya. Bulan depan tanggal 16 Juni
di aula gereja paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong. Tepuk tangan. Exodus, oke? Ya. Apakah mau panggil itu Pak Hendrik foto? Pak Hendrik bisa foto bersama kami Pak Hendrik, karena Pak Hendrik juga paroki mantan. Oh, dia sudah Exodus dari Andalas. Ya. Mari sini Pak. Ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua bersama BPK PKK KAMS. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup, asal ku hidup suci, tidak turut dia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara-saudari, kita semua percaya bahwa kita punya kerinduan untuk mencapai Kanaan, amin. Ya. Tapi dengan segala pergumulan kita, kerap kali kita jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Kita jatuh dalam dosa percabulan. Kita jatuh dalam dosa mencobai Tuhan. Kita jatuh di dalam sikap kurang bersyukur tapi banyak bersungut. Tapi kita percaya Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang selalu mau mengampuni kita, dan Bapa yang mau membuka jalan untuk mencapai Kanaan. Asal kita hidup suci, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Inilah ungkapan iman kita, harapan kita, keyakinan kita, optimisme kita. Jangan jatuh dalam keputusasaan. Tuhan baik, Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak turut dia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebersamaan kami pada malam hari ini dalam kegiatan persekutuan doa gabungan. Kami percaya bukan kebetulan kami hadir. Ini adalah bagian dari rencana dan kasih yang terindah yang Tuhan curahkan bagi kami untuk datang, hadir, mendengarkan kesaksian dan kebenaran firman-Mu. Belajar dari umat Israel, kami mau bercermin bahwa kerap kali kami pun gagal untuk keluar dari segala bentuk perbudakan di dalam hidup ini. Penyembahan berhala, percabulan, sikap kurang tahu bersyukur tetapi banyak bersyukur. Dan bahkan kami tanpa kami sadari kerap kali mau mencobai Tuhan. Kami rindu akan berkat Tuhan, tapi hidup kami melawan kehendak dan perintah Tuhan. Tapi percaya Tuhan, Engkau mempunyai rancangan yang indah. Engkau menghendaki kehidupan bagi kami dan bukan kematian. Engkau menjanjikan berkat bagi kami dan bukan kutuk. Dan karena itu kami percaya tangan kasih-Mu akan tetap menyertai dan menuntun kami, membuka jalan bagi kami, sehingga kami perlahan namun pasti keluar dari situasi padang gurun dan memasuki Kanaan. Itulah berkat yang besar yang Tuhan janjikan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi komunitas kami, bagi anak-anak kami. Buatlah kami dengan firman dan kesaksian malam hari ini boleh pulang dengan penuh sukacita dan berbagi berkat dengan keluarga, dengan siapapun yang mengalami kehadiran kami. Bapa di dalam surga, berkatilah persekutuan-persekutuan kami agar terus bertumbuh maju menjadi kelompok di mana kami mengalami pertumbuhan iman dan sukacita sebagai umat-Mu. Hantar kami pulang, tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing, dan nanti sebentar boleh beristirahat dengan tentram dan damai. Besok bangun lagi untuk menikmati anugerah hari-Mu yang baru. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan saudari, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Shalom, selamat malam semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Eltus. Sampailah kita pada penghujung KRK malam ini. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di KRK selanjutnya. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Amin, puji nama Tuhan, sebab Tuhan adalah terang kita. Mari kita angkat pujian penutup ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan untuk malam yang luar biasa ini. Exodus, bawa kami keluar dari setiap zona nyaman. Bawa kami keluar menuju tanah janji-Mu. Sama-sama kita katakan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah
Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Adalah terangku, penuntun hidupku. Amin. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya.